Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Firdaus Tangerang. Di video kali ini saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menjadi petani Daphnia magna? Petani Daphnia magna itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, petani Daphnia magna indoor, dan yang kedua, petani Daphnia magna outdoor. Kalau yang indoor itu yang saya praktekkan sekarang. Saya ada lahan sekitar 3 meter kali 8 dengan kapasitas kolam saya 12 kolam. Satu kolam semuanya 13. Yang satu kolamnya saya buat untuk daur ulang air. Saya pakai bak penyaringan karung ya, karung bawang. Di sini saya kasih ikan supaya airnya mengandung air ikan, nanti bagus untuk Daphnia magna. Untuk informasi, air saya ini udah 4 tahun nggak saya ganti karena di sini saya susah cari air. Jadi 4 tahun ini saya daur ulang terus airnya. Saya berpikir kalau petani sawah aja kalau panen kan dia nggak ganti tanah ya. Dia nggak mungkin udah panen garuk tanahnya dibuang terus ganti tanah baru. Nah, saya referensinya ke situ. Nah, air juga merupakan media sama seperti tanah. Airnya itu nggak saya buang sama sekali. Saya daur ulang. Setelah saya sifon, saya buang ke sini. Nanti ini didaur ulang, dibersihin sama saringan-saringan yang ada di bak filter itu. Ada 5 bak. Jadi ini air sama sekali nggak pernah saya buang. Adapun kalau saya buang itu mungkin sedikit karena buang lumpur ya. Jadi air ikut kebuang. Teknisnya seperti ini. Jadi kolamnya ini lebih rendah, penyaringan air itu lebih rendah supaya saya sifonnya enak. Kalau sifonnya itu tulangnya saya masukin ke sini. Jadi teman-teman itu bikinnya seperti ini. Ini kan kompak ya. Masuk ke bak. Jadi teman-teman pakai letter T. Pakai ini. Jadi ketika mau nyifon, teman-teman nggak usah capek-capek nyedot pakai mulut. Langsung aja masukin ke sini pipanya, paralonnya. Langsung ke kolam Daphnia magna. Ininya ditutup. Nanti airnya nggak ke sini. Airnya ke sini. Naik ke kolam Daphnia magna. Nah, udah itu, teman-teman matiin, cabut. Otomatis nanti airnya balik arah. Dia malah turun nanti. Nah, sesudah turun, teman-teman cabut aja pipanya, paralonnya. Nanti otomatis airnya ngalir tuh, turun. Tinggal buang ke sini. Nah, itu baru teman-teman sifon. Sifonnya manual aja, teman-teman. Jadi kotoran yang di dasar itu, teman-teman pelan-pelan pasti ada Daphnia magnanya yang ke bawah, tapi nggak masalah, nggak mungkin banyak, paling sedikit. Itu mau nggak mau pasti ada yang ke bawah. Sebelum teman-teman terjun di dunia Daphnia magna, menjadi petani Daphnia magna, teman-teman harus tahu dulu Daphnia magna itu karakternya seperti apa, dia senangnya apa, makanannya apa. Harus tahu dulu apa yang kita budidayakan. Jadi Daphnia magna itu sejenis udang kecil ya teman-teman ya. Senang sama air yang bening. Kalau air kotor dia nggak terlalu senang. Terus dia senang sama cahaya. Makanya teman-teman persiapkan, walaupun di indoor, usahakan gentengnya dibuka, teman-teman, diganti sama asbes transparan. Itu lebih bagus lagi untuk perkembangan Daphnia magna. Di sini juga ada yang nggak kena matahari. Saya pakai lampu. Ini sama sekali nggak kena matahari, cuma saya di sini lumayan dapat banyak Daphnia magnanya. Kalau Daphnia magna itu umurnya sekitar 1 bulanan. Ada yang bilang 34 hari. Selama 34 hari itu mereka hidup, beranak, berkembang. Sekarang tinggal pikirin gimana caranya teman-teman bisa menjual Daphnia magna tanpa kehabisan stok. Berarti kalau hitungannya 34 hari, panennya setiap hari, itu berarti teman-teman butuh 30 lebih kolamnya. Itu tidak akan kehabisan stok. Kalau saya ini 12 kolam, saya tambah dengan terpal. Terpal ini murah teman-teman. Saya beli 26.000, ukuran 120 kali 40, tinggi 30. Kalau teman-teman beli yang 1 meter kali 1 meter, itu harganya 50.000 di tempat saya. Saya juga pakai akuarium ya teman-teman. Jadi akuarium saya ini ada banyak.
saya sistemnya seperti ini. Jadi kalau saya pakai akuarium, panen hari ini, misalkan ada yang beli ngecer, bang beli 20.000, saya panen yang ini, nanti saya sisain sedikit, besoknya ada yang beli, bang beli 10.000, saya panen yang ini, terus seterusnya. Nanti ini kembali penuh, dapnia magnanya banyak lagi. Jadi jangan ini terus, teman-teman, gantian, ntar besoknya ini, ya insya Allah nanti nggak kehabisan stok. Yang di kolam juga sama, saya panen hari ini yang sebelah sana, besoknya sebelah sini, besoknya sebelah sini. Jadi itu jangan sampai habis, saya sisain dikit, nanti itu kembali ke situ udah penuh lagi. Jadi saya estafet, setiap mau ngambil dapnia magna saya nggak itu terus, saya gantian ini sampai 12 kolam. Pertanyaan yang ketiga, bang makannya apa sehari-hari? Kalau saya kan kemarin bikin konten 5 pakan terbaik ya, itu pilihan buat teman-teman. Kalau saya pribadi, saya pakai pelet pengli 0. Kalau saya lagi males, itu saya taburin aja dikit. Kalau lagi semangat, saya campur pakai air, saya aduk kayak bikin kopi. Tapi juga jangan banyak-banyak, langsung kasih ke dapnia magna. Itu bisa sehari 2 kali, bisa sehari sekali. Itu tergantung dapnia magnanya teman-teman. Kalau di kolamnya itu banyak dapnia magnanya, kasih 2 kali, jadi kan nanti habis. Tapi kalau dapnia magnanya sedikit, sekali aja. Takutnya itu makanannya ada sisa, ntar airnya jadi terkontaminasi, jadi bau. Sebenarnya kuncinya kalau di dapnia magna itu, teman-teman jaga kualitas air. Sama kayak budidaya ikan, penting tuh untuk sifon, penting untuk ngasih makannya jangan terlalu banyak, lebih baik kekurangan daripada kebanyakan. Ini juga disebut wajib, kalau buat saya pribadi wajib ini penyaringan air, karena saya nggak bisa dapetin air secara kontinu ya. Bagus sih ini untuk sifon, air tuh nggak dibuang, nggak mubazir. Pertanyaan keempat, bang bagaimana cara mengatasi kutu batu? Mengatasi kutu batu itu kalau saya lihat di YouTube yang lain, kasih styrofoam atasnya dengan papan styrofoam, nanti dia pada nempel tuh kutu batunya, nanti tinggal dibuang aja, disiram pakai air, nanti dia lepas sendiri. Tapi kalau saya nggak pakai itu, saya pakai di bawah enjoy aja. Jadi saya manual, saya tangkepin satu-satu, karena saya mikirnya gini, saya udah dikasih enak, dikasih untung, nggak kerja, cuma ngopi, rokok, apa salahnya saya sedikit bekerja tangkepin kutu batu. Apalagi kalau di bulan puasa ya, kita ngebuburit dari jam 5 nunggu maghrib, tahu maghrib aja kutu batunya kita kasih makan ke ikan. Pertanyaan kelima, bagaimana caranya mengatasi dapnia magna yang sakit? Dapnia magna yang sakit seperti apa ya? Saya juga belum pernah lihat sih. Tapi saya pernah lihat dapnia magna ada yang di pojokan murung, badannya kurus, menyendiri, dia nggak mau bergabung. Mungkin itu ya yang dinamakan dapnia magna sakit. Saya nggak tahu karena dibully sama teman-temannya, atau mungkin dia sakit karena diselingkuhin sama pacarnya. Mungkin petani dapnia magna yang lain bisa mengatasi dapnia magna yang sakit dengan cara dikarantina atau satu-satu dicekokin sama siropodrexit. Kalau saya sebagai petani dapnia magna nggak begitu caranya. Saya tahu-tahu pada mati aja dapnia magna saya, karena airnya terkontaminasi, tahu-tahu hilang, pada nggak tahu di mana kuburannya. Tahu-tahu udah nggak ada dapnia magnanya, itu sih langsung mati, dia nggak tahu, saya nggak bilang dulu ke saya sakit. Pertanyaan keenam, bagaimana caranya mengatasi jentik nyamuk? Jentik nyamuk, kutu batu itu walaupun disterilin tetap ada teman-teman. Kalau kutu batu itu nggak tahu datangnya dari mana, dia ada aja tuh, udah dibersihin gimana juga tetap ada, sama kayak keong tuh. Kalau jentik nyamuk solusinya dipakai jaring nyamuk ya, tapi saya enggak sih, saya bebasin aja. Saya orangnya bebas ya, saya diemin aja sampai dia jadi nyamuk lagi. Ya kalau teman-teman merasa risih karena takut berantem, saling bully, teman-teman tepokin aja. Kalau lagi iseng tepokin. Kalau nggak mau nepokin nyamuk, ya pakai raket listrik kan bisa. Pertanyaan ke-7, bang, apakah bisa jualan dapnia magna dengan lahan sempit? Bisa teman-teman, sangat bisa jualan dapnia magna, lahan sekecil apapun bisa. Cuma resikonya hari ini teman-teman bisa jual, besoknya nggak bisa jual,
hari ini bisa jual, minggu depan baru bisa jual. Itu teman-teman lama naik hajinya. Jualan Daphnia Magna itu nggak semudah itu. Kita harus puasin pelanggan supaya pelanggan itu dapat Daphnia Magna kita secara kontinu. Budidaya Daphnia Magna itu binatangnya kecil ya, butuh lahan luas. Apalagi kalau kita budidaya gajah, butuh lahan yang luas banget. Kalau di budidaya Daphnia Magna untuk jualan ya minimal kita setengah lapangan bola baru dapetin uang sekitar 100.000 ke atas. Saya aja di sini untuk dapetin 150.000 sehari itu ngesot teman-teman, dekeran nggak bisa. Paling jago saya 100.000 ini. Saya deg-degan kadang, habis nggak nih. Kalau masalah maintenance sehari-hari di budidaya Daphnia Magna itu gampang banget teman-teman. Beda jauh dengan budidaya ikan. Kita cuma duduk manis, ngopi, ngasih makan pagi sama sore. Karena Daphnia Magna itu nggak setiap hari disifon, nggak setiap minggu disifon. Saya aja ini kadang-kadang 3 bulan saya sifon, 6 bulan baru saya sifon. Karena Daphnia Magna itu kotorannya nggak banyak, dikit. Beda dengan kotoran manusia, nggak harus disifon secara berkala. Bentar-bentar sifon. Pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana cara menjual Daphnia Magna supaya laku? Kalau saya banyak cara, ada yang melalui online, ada yang melalui offline. Sebenarnya kalau di Daphnia Magna secara offline aja udah keteter ya. Kalau teman-teman bisa online silakan. Lebih ribet ya, kita packing dulu apa dulu. Ya kalau bisa mah offline dulu lah. Offline dulu kita jual ke teman-teman, jual ke pemain cupang. Selama kita yakin kita niatnya ibadah, nyari duit, insya Allah sih akan lancar. Yang penting kita tujuannya nyari duit untuk nafkahin anak istri atau nyari duit untuk ibadah. Kalau susah-susah amat ya datang ke kiai, minta doanya, minta airnya siramin ke Daphnia Magna. Kalau teman-teman yakin dengan doa kiai, insya Allah berhasil ya, datang ke rumah kiai. Pak Kiai, saya mau budidaya Daphnia Magna, saya mau minta doanya, mudah-mudahan berkah, amin. Nanti sama kiai didoain, teman-teman sedekah. Insya Allah kalau setiap ada yang menjual pasti ada yang membeli, setiap ada yang jatuh pasti ada yang mungut. Itu aja sih kuncinya. Yang penting kita fokus, jangan patah semangat. Kalau di Daphnia Magna aja, jadi jangan piara yang lain, nanti ribet. Udah Daphnia Magna nanti piara cupang, piara gapi, piara yang lain nggak usah. Udah Daphnia Magna aja, fokus satu aja dulu.